Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana, sudah berbuka puasa atau belum? Yang belum silahkan berbuka puasa, karena nggak baik juga puasa terlalu lama ya. Karena puasa itu ada jam mulainya dan ada berakhirnya dalam satu hari. Jangan sampai Anda puasa terus gitu loh ya. Oke, kali ini yang mau kita bahas tentang pinjol legal. Pertama ada pundi, kedua kredit pintar. Ini ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Dan ini mohon maaf banget, saya di pinggir jalan jadi sedikit agak bising, tapi nggak ada masalah. Yang penting edukasinya, motivasinya sampai ke teman-teman semuanya, supaya bisa berpikir lebih jernih lagi ya. Ini saya agak semangat sedikit nih karena sudah berbuka puasa ya. Jadi teman-teman juga harus buka puasa deh segera. Saya walaupun di pinggir jalan buka puasanya, tapi yang penting niatnya kan, niat puasanya kan. Oke. Dan yang belum bergabung di grup WhatsApp Solusi Utang MB boleh bergabung dulu, karena di situ juga kita nanti akan menunjukkan Anda tentang bagaimana seharusnya yang kita lakukan di tengah situasi telat bayar dan gagal bayar. Dan yang belum mensupport boleh disupport dulu supaya channel ini makin berkembang lagi. Silakan dulu. Ini hanya khusus bagi mereka yang punya logika. Jadi buat Anda yang tidak punya logika, silahkan keluar aja dari channel ini. Karena ini spesifik bagi mereka yang mau mempergunakan logika, menjauhkan perasaan dan rasa bersalah mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini yang paling pertama minta arahan dari AY ya. Di sini dibilang Pak Medi iklan. Masa Pak Medi iklan sih? Ya. ada aja ya Pak Medi iklan. Saya kan punya pinjaman di Adapundi 1,2 juta. Sebentar lagi lunas. Sudah jatuh tempo dan harus bayar 450.000. Sudah lewat 4 hari. Dari hari 1 sampai sekarang Senin tanggal 10 April 2023, DC telepon terus ke saya, kontak darurat adik saya dan mengancam terus sebarkan data dan akan datang ke kantor saya. Oke, kita stop dulu di sini ya. Dia menelpon ke kontak darurat, yaitu adik Anda, habis itu mengancam akan menyebarkan data. Saya minta bukti baliknya ya. Oke, saya balas email ini. Kirimkan saya bukti Adapundi mau menyebarkan data. Menyebarkan data yang ada Adapundinya, yang ada tulisan Adapundinya. Adapundinya. Ya, biar ini jelas gitu loh. Kalau nggak ada bukti, kita sulit juga untuk melakukan pemrosesan terhadap pinjol-pinjol ini, karena mereka cukup licik ya gitu ya. Dia melakukan pengancaman, penekanan, tapi tidak pernah mau menyebutkan nama aplikasi. Ini liciknya gitu loh. Pertanyaan saya, dalam kondisi seperti ini, saya harus lakukan apa ya Pak? Oke, saya paham Anda tidak ada uang, saya paham duit Anda belum cukup, tapi dengan konteks mereka melakukan pengancaman itu menyalahi aturan. Makanya saya bilangin, saya minta buktinya. Yang lain juga boleh, teman-teman yang lain kalau misalnya diancam oleh Adapundi, boleh kirim kepada saya via email medibroni091@gmail.com. Kirimin ke email saya biar kita kupas tuntas, tapi jangan pesan buta. Pesan buta ini maksudnya pinjol yang mencaci maki tapi tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Ya, kalau bisa yang menyebutkan nama aplikasinya Anda kirim ke saya, kirim ke medibroni091@gmail.com atau ke Instagram @medibroni juga boleh. Ya, biar sama-sama kita bahas di situ kalau memang ada. Untuk tunggakan saya biasanya cepat bayar, cuman diancam terus jadi nggak nyaman. Oke, saya selalu sampaikan dua hal yang terjadi. Kenapa orang-orang selalu malas bayar pinjol? Pertama, duit nggak ada, memang fakta keadaan dan pekerjaan. Yang kedua, karena ucapan DC. Dan salah satunya Anda temui atau keduanya Anda temui itu hal-hal wajar. Ya, yang harusnya Anda lakukan hari ini adalah tetap tenang, tetap berusaha, kumpulkan uangnya, nanti negosiasi. Soal mereka mengancam menyebarkan data, itu pertanyakan, dan kalau bisa kita perpanjang saja. Karena nggak mungkin kita biarkan selama ini mereka menekan, mengancam seperti itu. Kasihan orang berikutnya juga diancam dengan hal yang sama. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Oke, ini ada lagi curhatan. Perkenalkan, nama saya dari Sulsel. Minta solusinya Bang, saya telat bayar 16 hari. Sudah ini saya dapat pesan peringatan terakhir sampai istri saya dia telepon. Oke. Pertanyaan saya Pak juga boleh dijawab nanti. Istri Anda dijadikan kontak darurat atau tidak?
Ya, kalau iya jelaskan iya, kalau tidak jelaskan tidak, kabari saya via email tempat Anda mengirim. Oke. Bayar tagihan Lazada cash sekarang dari peringatan. Apa ini? Cash sekarang peringatan terakhir. Kredit pintar, kalau tidak ada pembayaran masuk sekarang akan kami tindak lanjuti data Anda. Data Anda dialihkan ke proses 1, data identitas keterlambatan dan skor kredit yang menurun. Pengajuan dimanapun data dan dalam bentuk apapun akan terkendala. Oke, kita nggak ada masalah ya. 2, proses lapangan. Debt collector, tim lapangan, koordinator lapangan akan kunjungi ke rumah Anda, saudara dan tempat kerja Anda. Masa ke rumah Anda dan saudara Anda? Ya, kan nggak bagus. Sekelas kredit pintar masa melakukan hal seperti itu kan? Ya nggak enak aja kan, kelasnya udah berbeda gitu loh ya. Oke, akan ada kunjungan ke rumah Anda, saudara dan tempat kerja Anda untuk mengarahkan Anda melakukan pembayaran. Oke, pengambilan dana debt collector jika tim lapangan datang ke lokasi tempat bekerja atau rumah karena tidak meminta satu tagihan saat ini, tetapi meminta seluruh tagihan dari cicilan saat ini sampai dengan lunas. Nggak bisa Anda tekan seperti itu. Ada perjanjiannya. Ya, jadi teman-teman, kalau mendapatkan chat seperti ini dari debt collector manapun, nggak usah panik. Ya, sebenarnya mereka ada dalam posisi ini. Ya, dari cicilan saat ini sampai dengan lunas, kecuali sudah masuk cicilan terakhir. Ya, sebenarnya mereka ada di sini, yaitu bayar tagihan Anda sekarang juga. Ya, jadi soal ancaman begana begini jangan sampai mengganggu pemikiran Anda. Ini sudah hal wajar dilakukan. Mereka tidak akan mungkin datang ke rumah Anda, apalagi di Sulawesi. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut juga. Kalau Anda mampu balas saja, kalau nggak mampu abaikan saja. Ya, karena debt collector seperti ini udahlah, mereka sudah panik sebenarnya itu ya. Jadi buat yang bertanya kepada saya, AW ini nggak perlu panik, nggak perlu khawatir juga. Tetap berusaha saja. Yang namanya gagal bayar pinjol yaitu skor kredit bermasalah. Tapi nggak ada masalah, skor kredit Anda bermasalah itu menjauhkan Anda dari dunia riba. Kalau bisa kita hidup di dunia ini bebas dari utang dan tidak perlu hutang. Ya, ngapain kita berhutang kalau hanya membuat sengsara aja bagi kita. Oke? Bagi teman-teman yang lainnya boleh silahkan bertanya juga di medibroni091@gmail.com, atau nanti Anda juga boleh bergabung di grup WhatsApp juga boleh, supaya mengatasi kekhawatiran Anda tentang gagal bayar dan telat bayar. Insya Allah itu tidak akan rugi, saya jamin. Buat teman-teman semuanya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, supaya saya dan rekan-rekan yang lain bisa mengarahkan Anda bagaimana seharusnya kita menghadapi dari rasa takut saat ini, menghadapi debt collector yang menagih tidak sesuai SOP dan lain sebagainya, supaya Anda tidak salah jalur dan salah arah. Itu saja sih bagi saya. Bagi yang mau ya, bagi yang tidak mau ya terserah Anda saja. Masih ada konsultasi gratis, nomor yang ada di layar. Silahkan Anda hubungi, silahkan Anda bertanya. Kalau Anda berharap responnya lebih cepat, itu mohon maaf banget, karena yang WA di sana bukan 1 atau 2 orang, ratusan bahkan ribuan per harinya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Besok kita akan bahas video yang lebih detail lagi, seperti yang saya sampaikan tadi siang, bahwa saya akan membahas secara rinci tentang jalur hukum dari pinjol yang selalu menakut-nakuti nasabah mereka. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.